Halo semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 12 yang cantik dan ganteng. Hari ini Ibu akan membahas mengenai revolusi Kuba. Jika kemarin membahas mengenai Prancis ya, materi-materi Prancis, revolusi Prancis, sejarah Prancis kuno, dan yang sedang terjadi di Prancis saat ini, sudah kemarin Ibu cek jawaban-jawaban kalian ya. Sekarang lanjutin lagi revolusi Kuba. Mari kita bahas ya anak-anak. Revolusi Kuba ini terjadi pada saat kepemimpinan Batista. Batista ini memerintah Kuba secara otoriter. Pemimpin revolusi Kuba yang paling terkenal itu adalah Fidel Castro. Jadi Castro ini menggulingkan Batista atau Fulgencio Batista dari pemimpinan yang otoriter gitu. Castro melakukan beberapa kali gerakan revolusinya ya, dari tahun 1953 sampai 1955 dan dilanjutkan lagi 1955 sampai 1959. Perjuangan revolusi dari tahun 55 sampai 59, selain berperang menggunakan senjata, Castro juga mencari bantuan dari luar negeri seperti Meksiko gitu, negara tetangganya ya. Kemudian mendapatkan bantuan dari Ernesto Che Guevara. Perjuangan yang dilakukan pada tahun 1955 sampai 59 lebih bersifat gerilya begitu. Jadi perlawanan yang lebih menguasai medan tempurnya ya, gerilya. Di awal tahun 1959, Batista yang kalah, kemudian dia melarikan diri ke Amerika Serikat karena memang dia sangat pro terhadap Amerika ya. Dan kita tahu sendiri di tahun sekian, 59 itu sedang terjadi perang dingin. Hal ini menandai keberhasilan revolusi Kuba. Kemudian Castro itu naik menjadi pemimpin dan pemerintahan Kuba menjadi pemerintahan komunis karena memang Castro itu berpaham sosialis komunis gitu ya. Dengan kejadian tersebut, akibatnya Amerika merasa kecurian. Jadi merasa kesal bahwa negara pendukungnya dia ya menjadi negara komunis. Kamu tahu sendiri ya, perang dingin itu antara Amerika atau blok barat dengan blok timur yang membawa ideologi masing-masing. Tuh. Nih tokoh Fidel Castro-nya ya anak-anak. Nah, invasi Teluk Babi. Jadi, selain masalah tentang revolusi Kuba, di Kuba sendiri ada invasi yang dilakukan oleh orang-orang Kuba yang dimotori oleh Amerika terhadap pemerintahan Castro. Jadi karena kebijakan politik yang tertutup, namanya juga komunis ya, jadi kebijakan politiknya tertutup. Banyak penduduk Kuba itu meninggalkan negaranya menuju Amerika. Hal ini dilihat oleh Amerika sebagai ancaman akan ideologinya. Gitu. Pemerintah Amerika kemudian menggunakan para imigran itu atau orang-orang yang pindah itu ya dari Kuba menuju Amerika untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Peristiwa ini dikenal sebagai invasi Teluk Babi. Kenapa dinamakan Teluk Babi? Karena mereka melakukan penyerangan itu diawali dari sebuah nama teluk, namanya Teluk Babi gitu ya, teluk di Kuba ya, yang berlangsung pada 15 sampai 17 April 1961, 2 hari ya. Penyerbuan yang sebagian besar dilakukan oleh imigran ini didukung persenjataan oleh CIA gitu ya. Jadi ada keterkaitan Amerika gini ya. Selanjutnya, invasi Teluk Babi ini ya, kamu lihat sendiri ya, ini kan ada peta Kuba. Nah, ya, Teluk Babi itu ada di daerah sini. Kan, dekat dengan air ya, laut ya, nama juga teluk. Tujuannya adalah menggulingkan pemerintahan Castro dan komunisnya. Sebagian besar prajurit adalah imigran Kuba yang dipersenjatai oleh agen CIA dari Amerika. Berlangsung 2 hari, pemerintah Amerika itu kemudian ya tokoh yang melakukan pemberontakan ini nih kalah telak dan digagalkan oleh Castro dalam waktu 72 jam. Pemutusan hubungan diplomatik kemudian ya, dampaknya antara Kuba merapat ke Uni Soviet akhirnya gitu. Amerika membayar kerugian perang berupa obat-obatan senilai 53 juta dolar. Nih, Amerika harus bayar gitu karena dia kalah. Invasi ini dengan cepat dapat digagal oleh Castro tadi ya, jadi menyandera 1.000 lebih tawanan
orang-orang Kuba yang membelot ke Amerika. Amerika yang kalah harus menanggung biaya makanan dan obat-obatan seharga 53 juta dolar untuk ditukarkan dengan pembebasan tawanan gitu ya. Kekalahan ini adalah pukulan telak bagi Amerika. Selain itu, karena peristiwa ini, Kuba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat. Hal ini tentu membuat Uni Soviet senang karena mendapat rekanan strategis di wilayah Amerika. Apa yang terjadi setelah itu krisis misil Kuba. Misil itu berkaitan dengan senjata, ya, berarti ya ada hubungannya dengan senjata di Kuba. Keberadaan negara komunis Kuba itu masih diiringi ketegangan antara Amerika dengan Kuba sendiri, ya. Ketegangan berlanjut pada krisis misil Kuba atau Kuban Missile Crisis yang terjadi pada 14 sampai 28 Oktober di tahun 1962. Intelijen Amerika Serikat itu kemudian melaporkan adanya aktivitas membangun instalasi nuklir Uni Soviet yang termasuk rudal balistik jarak menengah yang dibuat di Kuba, gitu. Ya, jadi di Kuba dibangun sederhananya gini, di Kuba dibangun pabrik senjata, ya, senjata rudal balistik gitu oleh Uni Soviet, gitu ya. Nah, salah satu alasan dari Uni Soviet membangun instalasi nuklir itu adalah agar Amerika itu tidak menyerang Kuba lagi. Kata tadi ada ya, yang invasi Teluk Babi. Terus, instalasi nuklir tersebut hanya berjarak 90 mil dari wilayah Amerika Serikat, yang jelas mengancam kawasan pantai timur ke Amerika Serikat sewaktu-waktu. Jadi, kan kamu tahu sendiri ya, Kuba itu kan bagian dari Amerika Latin dan sangat dekat dengan daerah Amerika Serikat gitu ya. Jika krisis nuklir Kuba berujung pada perang skala besar, kita lihat di sini ya, dampak-dampaknya apa aja. Sepertiga daratan dunia tidak dapat ditinggali karena polusi radioaktif. Dunia akan mengalami musim dingin nuklir, kelaparan merebak karena makanan sulit tumbuh, dan juga binatang menghilang. Manusia yang tersisa belum dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Peradaban manusia musnah, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Durasi perang tidak akan lama karena menggunakan senjata nuklir. Akan banyak penduduk dunia yang terlahir dengan keadaan cacat karena kurang gizi dan terpapar radiasi nuklir, gitu ya. Jadi ini dampak jika terjadi persenjataan itu kemudian meledak atau benar-benar terjadi perang yang sangat besar, itu akan seperti ini kondisinya, gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, ya? Jadi waktu itu Amerika itu dipimpin oleh Kennedy mencegah usaha tersebut dengan memblokade sekitar perairan Kuba, diblok, gitu ya. Usaha ini kemudian bermaksudnya itu mencegah masuknya kapal selam Uni Soviet yang diduga membawa peralatan nuklir ke Kuba, gitu ya. Jadi di blokade ya, agar mereka kapal selam Uni Soviet masuk ke daerah Kuba. Krisis misil Kuba berakhir dengan kesepakatan antara Kennedy dengan Khrushchev pada 28 Oktober 62. Jadi Khrushchev itu adalah pemimpin Uni Soviet, Kennedy itu adalah pemimpin Amerika. Jadi yang bermasalah tuh pada dasarnya mereka dua negara ini, gitu ya. Amerika berjanji tidak akan menguasai Kuba dan melucuti rudal-rudalnya di Turki, gitu ya. Karena tadi kan ada invasi Teluk Babi, terus Amerika sendiri punya pabrik rudal atau instalasi militer di Turki, yang dimana Turki itu berarti membuat daerah Moskow atau daerah yang mempunyai pengaruh ya terhadap Uni Soviet itu jadi ketakutan, gitu ya. Jadi istilahnya Amerika punya rudal di Turki yang dekat dengan Moskow, begitu pula Uni Soviet punya rudal di Kuba yang dekat dengan Amerika, gitu ya. Jadi sama-sama saling mengancam, gitu ya. Sedangkan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi di Kuba. Penyelesaian krisis ini membuat lega warga dunia pastinya ya kan, karena kita tahu tadi dampak bila benar-benar terjadi perang besar itu apa aja, gitu yang di depan ya. Karena jika terlanjut ya benar ya, karena memang sangat menakutkan jika kemudian berlanjut menjadi perang secara nyata ya.
Konflik di Kuba seperti instalasi Teluk Babi dan krisis misil Kuba menjadi contoh bahwa kawasan Amerika Latin menjadi tempat terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yaitu Kuba gitu ya. Jadi kamu ingat daerah Kuba itu pun seperti apa, karena mendapat pengaruh dari Uni Soviet, karena pemerintahannya komunis. Jadi ini adalah ladangnya Uni Soviet atau medianya Uni Soviet untuk mempengaruhi atau membuat Amerika itu ketakutan gitu ya. Amerika Serikat tidak senang dengan pemerintahan Kuba yang komunis di bawah Castro, karena Kuba akan cenderung berpihak pada Uni Soviet. Karena sebelumnya apa? Batista itu sangat pro terhadap blok barat atau terhadap siapa? Amerika. Sedangkan Uni Soviet yang berkawan dengan Kuba ingin menempatkan pengaruh komunis di kawasan Amerika sekaligus sebagai bentuk persaingan terhadap kekuasaan Amerika gitu ya. Selesai anak-anak ya. Jadi tugas kalian saat ini adalah kalian menulis materi terkait revolusi Kuba. Yang perlu kamu tulis itu ada 3 poin ya. Yang pertama adalah revolusi Kuba, sebab revolusi ya. Terus tokoh-tokoh revolusi. Yang kedua adalah invasi Teluk Babi, sebab invasi Teluk Babi dan dampak dari invasi Teluk Babi. Yang ketiga adalah krisis misil Kuba. Jadi tujuan dari krisis misil Kuba dan penyelesaian krisis misil Kuba. Nah, 3 poin itu kamu harus serahkan kepada saya sebelum jam sejarah selesai gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Kemungkinan minggu depan kita akan membahas terkait kisi-kisi soal UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.